pemirsa, di hari kedua pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Presiden Prabowo Subianto justru menjadi yang pertama tiba di lapangan dibandingkan jajaran kabinetnya. Dalam keterangan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Presiden Jokowi tiba lebih dulu di lapangan Sabta Marga Akmil Magelang dibandingkan para menteri, wakil menteri, dan juga kepala badan utusan khusus hingga staf khusus presiden. Menurutnya, Presiden Prabowo hendak memberikan contoh teladan sebagai pemimpin yang disiplin. Adapun kegiatan di hari kedua ini diawali dengan olahraga bersama yang dipimpin oleh para pelatih Akmil Magelang. Usai berolahraga selama 30 menit, anggota Kabinet Merah Putih akan dibagi ke dalam 5 kelompok. Untuk kemudian dilanjutkan dengan latihan baris berbaris. Tujuan latihan baris berbaris ini adalah untuk menyamakan frekuensi dan gerak langkah sebagai pemerintah, bukan sebagai latihan kemiliteran. Presiden Prabowo ingin menegaskan jika anggota kabinetnya harus bisa bergerak seirama dengan tujuan yang sama. Kita perbarui informasi terkait pembekalan anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Hari ini sudah ada jurnalis BTV Calvin Sipahutar dan juru kamera Kowal Joseph di sana. Selamat siang, Calvin. Di hari ini materi pembekalan yang akan diberikan apa saja yang juga akan didapatkan oleh para anggota Kabinet Merah Putih ini? Ya, baik, selamat siang Didi dan juga pemirsa. Memang untuk rangkaian acara ataupun kegiatan pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang ini sudah dimulai per hari ini. Dan memang kami awak media sejauh ini belum bisa untuk melihat lebih dekat lagi bagaimana memang detail-detail proses pembekalan yang dilakukan oleh para menteri dan juga jajaran tingkat menteri Kabinet Merah Putih, karena memang ada protokol yang harus dipatuhi Didis, dan tetapi memang dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa untuk rangkaian acara pembekalan sudah dimulai pada pagi hari tadi. Para menteri dan juga jajaran setingkat menteri lainnya ini sudah mulai melakukan aktivitas sejak pagi. Mereka dibangunkan sejak pukul 4 pagi Didis, dan kemudian langsung melakukan aktivitas mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Ada menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan presiden, dan juga staf khusus presiden yang melakukan rangkaian pembekalan dan juga pelatihan, di mana untuk pagi hari tadi memang agenda pertama adalah menjalankan aktivitas olahraga dan juga ada pelatihan baris berbaris. Jadi tadi juga sudah disampaikan bahwa yang menarik perhatian bahwa pada momen pelatihan tadi pagi, orang pertama yang tiba di lapangan untuk melihat bagaimana proses pembekalan ini adalah Presiden Prabowo Subianto sendiri. Didis, memang ini dilihat bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin mencontohkan bagaimana sosok pemimpin yang teladan dan bagaimana sosok pemimpin yang penuh kedisiplinan. Presiden Prabowo memberikan contoh kepada para menteri-menterinya dengan contoh-contoh yang begitu positif untuk kemudian dapat dilakukan pada masa pemerintahan selama 5 tahun ini. Didis, anggota Kabinet Merah Putih dalam pelatihan baris berbaris tadi dibagi secara 5 kelompok. Informasi yang kami terima, Didis, dan masing-masing kelompok ini ada pelatih baris berbaris sebanyak 3 pelatih. Kemudian selain para anggota Kabinet, Presiden Prabowo, kemudian juga Wapres Gibran Rakabuming Raka, serta juga Panglima TNI dan Kapolri turut serta untuk mengikuti latihan baris berbaris tersebut, Didis. Dan Prabowo sendiri memang memaparkan bahwa ini bukanlah latihan kemiliteran, tetapi adalah latihan untuk membangun kekompakan untuk kemudian dapat jadi bekal bagi para menteri dan juga anggota kabinet lainnya untuk menjalankan program-program pemerintahan mendatang, Didis. Dan yang menarik juga, Didis, bahwa selama pelatihan baris berbaris tadi juga ternyata
Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, dan juga anggota kabinet ini kompak memakai seragam komcat atau seragam loreng yang dipakai biasanya ini oleh TNI. Mereka kompak untuk memakai seragam loreng tersebut pada masa pelatihan baris berbaris tadi, Didis. Masih ada rangkaian acara selanjutnya, Didis, pada hari ini, pada masa pembekalan menteri dan anggota kabinet lainnya. Ada sesi pemberian materi berupa materi pencegahan korupsi, kemudian juga perencanaan pembangunan, kebijakan anggaran, dan pelaksanaan birokrasi. Dan nanti pukul 7 malam menteri ini akan melakukan gala dinner untuk kemudian selanjutnya akan beristirahat dan melanjutkan ragam aktivitas ataupun kegiatan selama 3 hari mendatang sampai tanggal 27 Oktober nanti. Sementara demikian, Didis, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporannya, Kelvin. Selamat bertugas kembali.